당신은 당신은 여기서 뭐 했는데? 엄마랑 아빠 지금 다른 것 때문에. 아빠 그만 좀 해! 매일매일 아무렇지도 않은 척 아무 일도 없었던 척 그게 안 된다고. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Episode 5 kali ini cerita berawal Sang-eun flashback saat Sang-eun bersama Yun Bum yang sedang tidak sadarkan diri. Dan di dalam mobil ada Jae-ho. Dan ternyata Sang-eun sedang bermimpi buruk. Keesokan harinya, Sang-eun dan Juran datang ke sebuah motel tempat di mana mereka sudah janjian bertemu dengan orang yang bernama Jangkrik sesuai dengan kelanjutan episode sebelumnya. Di dalam motel ada Jangkrik dengan teman-temannya. Di dalam motel, wajah Juran dan Sang-eun tampak tegang sekali. Kemudian Jangkrik memperkenalkan dirinya, "Nama aku Jo Taegong," yang artinya agung dan cerdas. Tidak seharusnya kalian memanggilku Jangkrik. Pembicaraan mereka tentang di mana keberadaan Somin. Dan Jangkrik mengatakan, "Aku seorang pembisnis, dan seorang pembisnis tidak seharusnya mengatakan informasi tentang kliennya." Mereka mencoba bernegosiasi. "Kalau kalian ingin tahu tentang Somin, kembalikan dulu HP-nya Somin, maka akan kuberitahu." Dan Sang-eun tidak mau. Lalu Jangkrik memerintahkan temannya untuk menggeledah mereka. Sang-eun bilang, "Awas ya kalian, kalau berani menyentuhku akan kuhabisi kalian." Dan Juran mencoba telepon seseorang, mengatakan kalau kami tidak menelpon dalam waktu 10 menit, tolong berikan ponselnya ke polisi. Dan katakan ini kasus tentang prostitusi di bawah umur, dan berikan lokasi keberadaanku sekarang. Padahal Juran berbohong alias menggertak mereka. Padahal yang ditelepon Haesu, tetangganya. Dan Haesu sendiri pun bingung Juran telepon seperti itu. Di dalam hatinya Haesu, apaan sih nih Juran? Lalu Jangkrik mendekati Juran dan memeluknya. "Maukah kamu tinggal bersamaku?" Lalu Juran mengeluarkan sejumlah uang untuk membuatnya berbicara. Nah, inilah yang aku suka dari orang kaya. Mereka tuh sangat santai sambil mengambil uang itu. Juran berkata, "Biarkan kami bertemu dengan Somin." Kami juga tidak tahu sebenarnya keberadaan Somin setelah dia pergi dengan laki-laki yang tidak diketahui dan mengabaikan kami. Aku berbicara benar, dan Jangkrik pun bersumpah. Sang-eun mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto Somin dan Dr. Jae-ho. Apa kaitannya Dr. Jae-ho dan Somin yang ada di foto ini? Jangkrik melihat foto tersebut dan memperlihatkan temannya. Kemudian Jangkrik dan temannya tertawa. "Apakah kamu istrinya? Istri dari Dr. Park Jae-ho Kyumai? Kami memiliki klien VIP dan kalian tahu tidak? Gadis-gadis kami di sini sangat sehat. Kami memberikan pelayanan dan mereka memberikan layanan medis. Jadi kami saling membantu dengan spesialis kami. Apakah suamiku klien kamu juga?" Lalu Jangkrik meminta uang kembali untuk informasi selanjutnya. Sang-eun mengeluarkan ponsel Somin. Isi ponselnya sudah saya pindahkan datanya. Jadi kalau kamu bicara yang sebenarnya, kami akan hapus semua datanya. Dan Jangkrik bilang aku berkata yang sebenarnya kalau mereka berdua tidak ada hubungannya sama sekali. Sang-eun agak kecewa mendengar Jangkrik menjawab seperti itu, karena Sang-eun juga ingin mendapatkan uang dari Juran dan Jae-ho untuk informasi Somin. Jangkrik memberitahu kalau Dr. Jae-ho justru mengomeli klien VIP kami. Dan aku marah dan ingin memberinya pelajaran dengan menyuruh Somin untuk berpura-pura tertabrak Jae-ho. Pada saat di parkiran, Jangkrik berkata ke Somin, "Jangan sampai ada kesalahan atau aku bunuh kamu nanti." Sambil Jangkrik memvideokan kejadian itu di parkiran.
Akhirnya Somin menabrakkan dirinya ke mobil Jeho. Tetapi saat Jeho keluar dari mobil, Somin minta tolong kepadanya. Dan Jeho hanya diam saja berdiri sambil menatapnya. Bukan membantu, tapi hanya malah membisikkan sesuatu sehingga membuat Somin seperti ketakutan dan sakit hati dan kesal. Sangat terlihat sekali dari ekspresi wajahnya. Somin hanya diam saja walaupun ditanya oleh Jangkrik setelah kejadian itu. Mimin jadi penasaran juga ya apa sih yang dibisikin Jeho. Hanya itu saja yang aku tahu, selebihnya aku tidak tahu. Tapi sebenarnya aku lihat Pak Jeho ini orangnya seperti mengisyaratkan dia berani macam-macam denganku atau aku akan mendapatkan akibatnya. Adegan selanjutnya ketika polisi menemukan mayat seorang wanita remaja di gunung dekat waduk dan tidak digali dengan dalam sampai-sampai tangannya kelihatan dan ditemukan oleh seorang pejalan kaki. Tak lama dari situ juga ditemukan mayat seorang pria di waduk karena bunuh diri menurut polisi, yaitu Yun Bum. Polisi dan rekannya memfoto semua barang bukti yang ditemukan di TKP. Tetapi yang anehnya menurut polisi, dia seorang remaja pelajar, tapi anehnya tidak membawa barang-barang seperti pelajar. Kembali ke adegan Sang En dan Juran. Setelah kembali menemui Jangkrik di dalam mobil, Juran mengantarkan Sang En pulang. Lalu tiba-tiba Juran marah kepada Sang En, berkata, "Kenapa kamu membohongiku sampai-sampai aku tidak mempercayai suami aku sendiri?" Padahal Sang En hanya mencari alasan untuk mendapatkan uang dari Juran dan Jeho, dengan Somin sebagai alasan. Mengapa suaminya memeras Jeho dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Dan Sang En kembali marah kepada Juran. "Kenapa kamu lebih mempercayaiku daripada suamimu sendiri? Kan kamu yang datang kepadaku. Aku tidak menyuruhmu untuk mendatangiku. Tapi kamu yang datang sendiri, jadi kamu yang tidak mempercayai diri kamu sendiri, Juran." Juran mendengar Sang En berkata seperti itu, lalu Juran marah dan menampar Sang En. Sang En terdiam dan menatap Juran dengan marah dan berjalan sambil menuju rumahnya dengan ekspresi kecewa. Saat di jalan, Sang En flashback kembali mengingat saat Yun Bum tidak sadarkan diri setelah diberi minuman oleh Sang En di dalam mobil. Dan ternyata mobilnya Yun Bum didorong Sang En sendiri ke dalam waduk. Sang En melakukannya sambil menangis. Mungkin Sang En melakukannya karena dia sudah tidak kuat lagi disiksa dan dipukuli suaminya terus-terusan selama pernikahannya. Terlebih lagi pada saat hamil 5 bulan. Karena alasan inilah Sang En melakukan atau bertindak bodoh karena terdorong oleh suatu keadaan. Setelah mendorong mobilnya beserta Yun Bum ke waduk, akhirnya Sang En pergi ke rumah ibunya. Kembali ke Juran, dan akhirnya Juran kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Juran menelpon suaminya dan bertanya untuk makan siang. Jeho bilang sedang berada dalam rapat untuk bersama dokter-dokter lainnya, yang padahal Jeho berbohong dia sedang berada di rumah ayahnya, di mana tas besar yang diberikan Yun Bum disimpan di rumah ayahnya. Pada saat Sang En pulang, Sang En didatangi oleh polisi dan diinterogasi oleh pihak polisi mengenai kematian suaminya. Polisi memberitahukan kalau Yun Bum meninggal karena tenggelam dan hasil autopsi sudah keluar kalau di tubuh Yun Bum ada ditemukannya obat tidur. Dan polisi bertanya kepada Sang En apakah Yun Bum pernah diresepkan obat tidur sebelum kematiannya. Sang En menjawab tidak pernah sama sekali. Polisi bilang tidak apa-apa, sekarang memang banyak orang meresepkan obat tidur karena banyak yang tidak bisa tidur. Tapi akhirnya kasus ini menjadi kasus bunuh diri. Dan Sang En sangat kecewa karena menjadi kasus bunuh diri. Sang En tidak bisa mendapatkan uang asuransi dari suaminya. Sang En bertanya, "Bagaimana dengan keterlibatan Pak Jeho yang seperti saya bilang tempo hari, Pak?" Polisi menjawab, "Tidak ada tanda-tanda keterlibatannya karena kami sudah mengkonfirmasi kalau Pak Jeho berada di rumah orang tuanya pada saat malam kejadian itu.
Dan juga kami sudah mengecek CCTV di sekitar waduk dan hanya mobil Yunbum yang masuk ke dalam waduk. Polisi bertanya ke Sang Eun, apakah kamu masih percaya dengan keyakinanmu kalau suami kamu dibunuh? Akhirnya Juran pulang dan mengembalikan mobil ke Haesu dan Juran mengucapkan terima kasih kepada Haesu. Kembali ke adegan Juran pada saat makan malam bersama Sungjae. Sungjae bertanya ada keperluan apa ibu sampai meminjam mobilnya ke tetangga kita, ke Haesu. Juran menjawab, ibu pergi mengunjungi teman Sungjae. Ibu tidak mempunyai teman kan? Kamu mungkin tidak tahu ibu punya teman, sama seperti ibu juga tidak tahu kamu punya teman. Kita sama-sama tidak mengetahui satu sama lain. Ibu seperti apa dan kamu seperti apa? Ibu tahu akhir-akhir ini ibu bersikap aneh. Apa ini karena bulan September? Iya, Juran menjawab karena ini bulan September, di mana ayah kamu dan kamu harus memaklumi sikap ibu. Sungjae hanya ingin ibu kuat dan jangan bersikap lemah. Kalau memang ibu mendengar suara aneh dan mencium bau sesuatu, ibu harusnya teguh dengan pendirian ibu dan bilang ke ayah kalau itu benar adanya. Jangan ayah bilang ibu berhalusinasi dan ibu percaya begitu saja. Ibu harus kuat dengan pendirian ibu, sambil Sungjae berlari ke kamarnya. Dan Juran pun terkejut Sungjae bilang seperti itu. Dan akhirnya Juran berusaha memberanikan diri untuk berbicara dengan suaminya. Juran meminta maaf kepada suaminya karena dia telah menyelidiki suaminya di belakang dia dan memperlihatkan CCTV yang diambil dari rumah tetangganya Haesu. Dan Juran meminta penjelasan kepada Jae-ho, kenapa kau berbohong padaku dan tidak bicara yang sebenarnya? Kalau kamu bicara yang sebenarnya, aku tidak akan salah paham denganmu suamiku. Apa kamu pikir aku orang seperti itu? Dan aku sangat terkejut, terlebih kamu percaya sama wanita gila di rumah duka. Saat memikirkan kesalahpahaman ini, aku sangat menderita dan tidak mau melakukan ini lagi. Jae-ho menjawab, kamu tidak tahu kalau ibuku sedang tidak sehat dan ayahku selalu menelpon untuk datang menjenguknya. Jadi pada saat dalam perjalanan pergi memancing, aku memutar balik arah dan pergi ke rumah orang tuaku dan menjenguk mereka. Kenapa kau tidak bilang padaku kalau ibu sedang sakit? Seharusnya aku juga harus tahu. Tetapi kenapa kamu malah berbohong? Karena alasannya ini Jae-ho mengeluarkan obat Juran. Aku berpikir kamu ingin sembuh dan aku memberikan obat-obatan ini untuk kamu supaya bisa sembuh. Tetapi kamu malah membuangnya dan membuat dirimu menjadi seperti ini sekarang. Tapi aku berterima kasih kamu sudah mau jujur kepadaku istriku dan mengatakan semuanya kepadaku. Jadi mari kita lupakan sekarang. Aku akan melupakannya dan kamu juga harus melupakannya ya. Ada adegan Jae-ho membakar bukti tas yang diberikan Yunbum. Kembali ke Juran keesokan paginya, Juran beraktivitas membereskan rumah sambil mendengarkan musik. Lalu Juran meminum obat kembali yang diberikan suaminya. Dan setelah minum obat, Juran menemukan dan mengambil kembali potongan-potongan dari case ponsel milik Somin di dapur. Dan Juran hanya terdiam dan kaget dan langsung melihat halaman rumah tempat di mana dia melihat tangan manusia sebelumnya. Tadinya Juran sudah percaya kembali kepada suaminya. Sekarang dia tidak percaya kembali. Aduh, ini gimana ya guys si ibu? Adegan Sungjae berada di kafetaria sekolah, sedang melihat berita di mana berita itu tentang penemuan mayat perempuan yang bernama Lee So-min, umur 15 tahun, siswi dari SMP Seoul yang kabur dari rumahnya 3 bulan yang lalu. Dan So-min tinggal bersama teman-teman pelariannya yang lain di sebuah motel di Seoul. Dan beberapa minggu yang lalu hilang kontak dengannya dan akhirnya menghilang. Kemudian ayahnya menelpon Sungjae dan Sungjae tidak mengangkatnya. Sungjae seperti ketakutan dengan berita itu. Aduh guys, jangan-jangan yang ngebunuh So-min itu Sungjae nih dan ayahnya hanya menutupinya. Tapi belum jelas juga, lanjut ya. Kembali ke Sang Eun. Sang Eun dikejutkan dengan berita ibunya meninggalkan rumah dan pergi ke panti jompo. Ibunya berkata beliau ingin tinggal di sana selamanya dan tidak ingin pulang lagi.
Dan Sang-eun bergegas ke rumah panti jompo tempat ibunya tinggal. Dan Sang-eun dan kakaknya bingung kenapa ibunya mengambil keputusan itu. Keesokan harinya saat Sang-eun bersama ibunya, Sang-eun melihat berita Somin juga. Kakaknya Sang-eun berkata matikan saja TV-nya, ibu tidak baik melihat berita seperti itu. Sang-eun kaget Somin ditemukan tewas sambil terdiam dan berpikir. Ibunya tiba-tiba berkata, aku paham banget kenapa kamu membunuhnya. Tapi walaupun dia berbuat sangat buruk kepadamu, tidak seharusnya kamu membunuh suamimu. Kamu harus tinggal sama suamimu apapun yang terjadi. Bagaimanapun dia adalah ayah dari bayimu. Ibu tahu segalanya, ibu tidak bodoh. Ibunya berbicara seolah-olah seperti orang biasa yang tidak mengalami kepikunan. Pada saat berbicara seperti itu, dan Sang-eun kaget mendengarnya dan bilang kepada ibunya, apa yang ibu bicarakan, aku tidak mengerti. Sambil terdiam dan melihat ibunya mengalihkan pembicaraan. Pada saat Juran berlari ke halaman dan menggali tanah lagi seperti orang yang sedang marah, lalu Jaeho datang dan menghentikan Juran. Dan Juran tidak mau berhenti dan Jaeho berteriak, apa yang sedang kamu lakukan, Juran? Juran bertanya balik, apa yang sedang kamu lakukan juga di sini? Kamu membicarakan itu lagi. Hentikan yang kamu lakukan sekarang. Kamu akan menyesal lagi dan meminta maaf terus setelah ini. Aku mengerti kamu sedih tentang kakakmu. Jangan merubah topik pembicaraan. Katakan saja apa yang kamu lakukan pada malam hari itu. Dan Jaeho berteriak lagi dan marah, hentikan istriku. Kamu membuat aku dan Sunjae menjadi sulit. Sunjae? Kenapa membahas Sunjae? Aku sedang bicara dengan kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Akhirnya Jaeho menjawab, apa kamu bisa menanganinya kalau kamu tahu semua ini? Setidaknya aku tahu apa yang kulihat bukan sarung tangan lateks. Dan akhirnya Jaeho mengakuinya kalau itu memang benar manusia. Dan Juran kaget terdiam dan bertanya apakah itu Lee So-min. Jaeho menjawab, benar itu dia. Dan Juran menangis histeris. Pada saat menangis histeris, Sunjae datang. Dan Juran berhenti sejenak dan mendatangi Sunjae. Kalau ibu dan ayah sedang bicara, boleh minta waktunya. Kemudian Sunjae memberitahu ke ibunya, Ibu, kalau aku juga mencium bau busuk yang ibu cium. Dan Sunjae berlutut. Ayahnya kemudian lari dan mendatangi Sunjae dan membantunya berdiri dan berteriak, masuklah ke dalam. Dan Sunjae tidak mau. Jaeho berkata, ini semua salahmu istriku. Juran tambah bingung dengan Sunjae. Lalu Sunjae membuat pengakuan sambil menangis kalau bahwa dirinya lah yang membunuh Lee So-min. Ibu, aku yang membunuhnya. Juran kaget setengah mati. Nah guys, akhirnya teka-tekinya mulai terungkap. Saksikan alur cerita selanjutnya di Blossom Official 19. Terima kasih.